Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para pegawai, para karyawan. Video kali ini saya akan membahas 6 rahasia membuat bos tersenyum. Jadi kalau kita sebagai pegawai atau karyawan, ya kita kan pasti punya atasan atau punya bos begitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat bos kita ini senang? Ya, tentu kita intinya bekerja dengan baik, tetapi apa saja nanti ya akan saya jelaskan satu persatu. Ada 6 rahasia. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan atau memberikan mengingatkan kembali ya bahwa di dalam kita bekerja itu niat utamanya itu memang bekerja karena Allah. Jadi hubungan kerja kita ini bukan hanya dengan manusia tetapi juga dengan Allah. Itu yang justru lebih penting ya. Tetapi dalam prakteknya sehari-hari kita berhubungan dengan bos kita atau atasan kita. Oleh karena itu niat yang pertama kerja karena Allah, tetapi dalam realisasinya kita ini bekerja supaya pekerjaan kita baik sehingga bos kita senang atau menilai kerja kita ini bagus. Baik, yang pertama, rahasia yang pertama, kita ini memiliki disiplin yang tinggi. Jadi yang paling penting pada saat kita melakukan kegiatan di tempat kerja itu adalah disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan program. Itu namanya disiplin begitu. Nah, yang pertama itu kita harus disiplin terhadap waktu ya. Jadi yang paling kelihatan disiplin itu adalah disiplin waktu. Karena waktu ini adalah sangat berharga, kemudian waktu tidak bisa kembali, maka di dalam jam kerja kita harus tepat waktu, yang memanfaatkan waktu ini dengan seefektif mungkin gitu ya. Jadi kita disiplin waktu itu yang paling kelihatan, yang paling bisa dilihat. Yang kedua adalah disiplin terhadap perencanaan. Jadi setiap yang kita lakukan, setiap yang akan kita kerjakan itu harus melalui perencanaan dulu. Rencananya bagaimana ya, terus kemudian kira-kira anggaran yang dibutuhkan berapa dan lain sebagainya ya. Jadi harus ada perencanaan. Jadi disiplin terhadap perencanaan supaya apa? Supaya kegiatan kita itu bisa berjalan dengan lancar manakala kita sudah membuat perencanaan. Jadi pada saat kita membuat perencanaan kan kita pikirkan ya, mulai dari awalnya sampai pelaksanaannya nanti apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Jadi disiplin terhadap perencanaan. Kemudian disiplin terhadap biaya. Jadi di dalam perencanaan itu pasti sudah tercantum di dalamnya berapa biaya yang dibutuhkan atas kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kita berusaha ya mencoba melakukan sesuatu dengan biaya yang sudah ada anggarannya, sudah ada ketentuannya. Nah, kita berusaha untuk memenuhi ya anggaran yang sudah direncanakan. Walaupun suatu saat ada saja yang ada tambahan, mungkin juga ada pengurangan. Itu pada saat pelaksanaan memang wajar, tetapi secara garis besar kita harus tetap mengikuti perencanaan anggaran biaya yang ada. Kemudian disiplin terhadap aturan dan prosedur. Jadi di tempat kerja pasti ada aturan, ada prosedur ya. Itu harus kita taati, harus kita penuhi gitu ya, supaya semua kegiatan yang kita lakukan ini bisa berjalan lancar. Dan tentu kalau kita ini sebagai karyawan atau pegawai ya disiplin terhadap aturan dan prosedur, ya bos pasti senang, pasti tersenyum karena kita taat terhadap aturan dan prosedur.
Kemudian rahasia yang kedua, ya kalau tadi adalah disiplin, rahasia yang kedua ini adalah menunjukkan etos kerja yang tinggi. Ya, etos kerja ini apa? Semacam kebiasaan, ya, cara berpikir, cara bertindak, motivasi, ya, kemudian budaya itu masuk di dalam etos kerja, ya, di situ. Nah, yang pertama apa? Rahasia yang kedua ini. Yang pertama adalah menerima tugas ini dengan senang dan ikhlas, ya, supaya pekerjaan ini bisa kita kerjakan dengan baik, dengan lancar, dengan ya katakanlah lebih ringan, manakala kita menerima tugas ini dengan senang dan ikhlas. Ya tentu kalau kita ini menerima tugas ini dengan senang, ya kemudian dengan ikhlas, dengan serius untuk mengerjakan, tentu bos akan senang gitu. Jadi memberikan tugas, ya mungkin setelah tugas selesai akan diberikan lagi, ya nanti kita akan mendapatkan perhatian kalau memang kita menganggap tugas ini nanti sebagai kepercayaan. Nah ini, yang kedua ini menganggap tugas sebagai kepercayaan. Ya, jadi kalau sudah kita ini menganggap tugas yang diberikan kepada kita adalah kepercayaan, maka kita senang. Artinya apa? Karena ini adalah kepercayaan. Kenapa pekerjaan ini kok diberikan kepada saya, tidak kepada orang lain? Karena bos percaya pada kita. Jadi menerima tugas dengan senang, ikhlas, dan juga menganggap bahwa bos ini mempercayai kita. Karena bos mau memberikan tugas kepada kita, berarti beliaunya percaya sama kita. Kemudian tunjukkan semangat kerja yang tinggi. Ya, semangat kerja atau motivasi kerja itu harus bisa kita kelola bagaimana kondisinya itu bisa stabil tinggi. Karena yang namanya semangat kerja ini bisa naik turun karena banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait dengan perasaan, ya nanti nggak enak sedikit gitu sudah turun semangatnya. Nah ini tunjukkan kepada bos kita bahwa kita memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan satu kegiatan, ya. Kemudian oh ya saya tambahkan, ya, jadi supaya kinerja kita ini bagus, ya, kemudian melaksanakan tugas bisa sesuai dengan rencana, maka antara potensi dan motivasi ini harus sama-sama tinggi. Jadi potensi itu kemampuan, motivasi itu adalah semangat. Jadi semangat kerja harus tinggi. Kemudian kerjakan tugas-tugas dengan serius, sekalipun pekerjaan itu atau tugas itu ringan. Jadi artinya bahwa apapun yang diberikan oleh bos, tugas yang diberikan oleh bos kepada kita, walaupun seringan apapun harus kita kerjakan secara serius, ya, tuntas, ya, dan dengan hasil yang baik tentunya. Kemudian keluarkan seluruh potensi yang ada, ya. Jadi jangan hitung-hitung gitu, ya. Jadi kita ini memiliki potensi apa, memiliki kemampuan apa, itu kita keluarkan semuanya, ya, di dalam melaksanakan tugas. Jangan hitung-hitung bahwa gaji cuma sekian ya kerja seperti ini. Nah, jangan seperti itu. Jadi semua potensi kita keluarkan dengan semangat yang tinggi sehingga yang namanya tugas bisa kita selesaikan dengan waktu yang tepat, ya, targetnya tercapai, ya, dengan hasil yang baik tentunya gitu. Nah, ini bos akan senang gitu. Kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan, ya. Jadi karena kalau kita ini dalam dunia kerja ini setiap saat itu bisa ada tambahan pekerjaan, ada pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi begitu ada tugas yang diberikan kepada kita, ya langsung kita kerjakan. Nah, kalau umpamanya sampai kita belum selesai sudah ada tugas lagi, dan kemudian ada tugas yang lebih penting, maka kita harus bisa mana yang harus kita prioritaskan dulu. Bisa jadi pada saat kita menyelesaikan pekerjaan satu belum selesai, ada tugas baru lagi, tetapi yang lebih penting, maka kita harus bisa mengatur, ya, prioritasnya, ya, mana yang harus kita dahulukan, ya. Jadi jangan yang pertama menunda waktu, yang kemudian yang kedua harus kita bisa
membuat skala prioritas. Kemudian bekerja dengan taktik dan strategi, maksudnya ini kerja dengan cerdas, jadi tidak hanya dengan otot tapi juga dengan pikiran. Maksudnya bagaimana pekerjaan ini dengan cara apa ya pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan pengorbanan yang tidak terlalu banyak dengan waktu yang pendek ya, tetapi hasilnya bagus. Jadi harus pakai strategi, tidak hanya main otot saja gitu ya, harus kita pikirkan. Makanya di dalam bekerja ini memang ada 3 hal yang penting, yaitu kerja keras itu menggunakan fisik juga gitu, yang kemudian kerja cerdas itu menggunakan otak, kemudian yang ketiga itu kerja ikhlas menggunakan hati ya. Tadi sudah kita singgung bahwa menerima tugas dengan ikhlas. Nah, artinya mengerjakan sesuatu dengan ikhlas ya, karena nanti kalau ikhlas ya berarti pekerjaan kita ini nanti sesuai dengan niat kita ya, niat kita bekerja untuk ibadah. Nah, supaya pekerjaan kita ini dicatat sebagai ibadah, maka yang pertama niat tadi yang benar untuk Allah, yang kedua kita harus ikhlas. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah yang namanya bos pasti senang. Kemudian hadapi kesulitan dengan penuh semangat. Ya, memang di dalam mengerjakan sesuatu itu pasti ada kesulitan-kesulitan. Nah, kita harus tetap semangat mencari cara bagaimana kesulitan itu bisa diatasi. Kalau seandainya sudah mentok ya, nggak bisa melaksanakan ya, kita laporkan ke atasan kita, ke bos kita. Nah, bos kita mesti bisa mencari solusinya. Apakah dia mendatangkan tenaga dari luar ya, atau mungkin memanggil konsultan dan lain sebagainya ya. Jadi begitu ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi ya, kita laporkan ya. Jangan sampai kita berlama-lama ada masalah tetapi kita tidak memberikan informasi kepada atasan kita ya. Atasan mesti akan marah kalau kita bersikap seperti itu. Jadi kita tetap semangat, dan kalau ada kesulitan kita sampaikan kepada bos kita. Kemudian gunakan waktu secara efisien ya, karena kita ini bekerja ya sangat memperhitungkan waktu, karena ada target-target waktu, ada target-target jumlah volume pekerjaan gitu, sehingga waktu ini harus kita hargai betul. Jadi tiap menit ya, tiap detik bahkan ya harus kita perhitungkan bagaimana pekerjaan ini bisa kita selesaikan dengan mempertimbangkan waktu yang ada, waktu yang tersedia atau perencanaan waktunya ya. Ini rahasia yang kedua. Sekarang rahasia yang ketiga. Rahasia yang ketiga itu adalah meringankan tugas-tugas bos. Ya, tentu ini, tetapi mungkin agak spesifik, mungkin tugas apa. Kita harus tahu bos ini sebagai apa gitu. Jadi yang pertama adalah memahami dulu posisi bos ya. Bos kita ini posisinya di perusahaan atau di organisasi itu apa, kita harus tahu. Kemudian tugas-tugas bos itu apa kira-kira ya. Jadi umpamanya saja kita punya bos sebagai kepala bagian atau sebagai manajer ya, atau sebagai direktur. Nah, ini kita harus tahu ya posisi bos itu dan apa kira-kira tanggung jawabnya. Kenapa harus kita usahakan untuk tahu? Supaya kita mudah untuk membantu kalau kita tahu tanggung jawab dan tugas dari bos itu. Kemudian yang berikutnya adalah mencari tahu apa tugas bos yang mendesak ya. Dari sekian tugas-tugas bos, itu pasti ada yang mendesak. Jadi kalau bos itu bilang bahwa ini yang harus diselesaikan dulu, ya kita harus segera tanggap gitu ya. Jadi berarti tugas ini adalah tugas yang mendesak ya. Kita jangan main-main dengan tugas bos yang mendesak gitu. Karena nanti penilaian bos akan lain kalau kita ya tenang-tenang saja, tidak begitu respon ya terhadap tugas itu. Nah, oleh karena itu mencari tahu apa tugas bos yang mendesak itu sangat membantu supaya kita bisa langsung tancap gas untuk membantu bos. Kemudian yakinkan pada bos bahwa Anda mampu ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan kepada bos
ya, bahwa kita ini bisa mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Tentu ya untuk bisa membuktikan atau meyakinkan, kita harus bekerja dengan baik dan menunjukkan kepada bos kita bahwa kita bisa menyelesaikan dengan hasil sesuai dengan target-target yang ditentukan oleh bos. Jadi yakinkan ya, supaya bos itu kemudian hari tidak ragu-ragu di dalam memberikan tugas kepada kita. Karena kalau kita ini sudah nanti niat kerja kita ini untuk ibadah, ya berarti mengerjakan sesuatu itu ibadah. Semakin banyak tugas yang diberikan kepada kita, itu semakin banyak pahala yang akan kita terima. Jadi mungkin gaji bisa saja nanti gajinya naik, tetapi yang jelas bahwa kalau kita ini bekerja ya dengan niatan ibadah ya, dengan kerja keras, maka pahala yang akan banyak kita dapatkan. Ya, berikutnya adalah jangan biarkan bos bingung karena banyaknya tugas ya. Kalau sudah kita melihat bos itu agak pusing-pusing, kemudian agak kebingungan dengan tugas-tugas, itu jangan dibiarkan. Kita menyediakan tenaga kita, tenaga dan pikiran kita, bahkan kita proaktif ya, tanya kepada bos kira-kira apa yang bisa dibantu supaya bos ini bisa tidak kebingungan karena tugas yang menumpuk gitu ya. Jadi kita proaktif. Ini bos akan sangat senang kepada kita karena kita tahu persis ya apa yang dimaui oleh bos itu. Kemudian jangan pernah mengeluh dengan tugas-tugas yang mendadak ya. Karena kalau kita ini bekerja di perusahaan, di instansi, di organisasi, seringkali bos ini mendapatkan tugas ya, artinya mendapatkan sesuatu yang dikerjakan itu mendadak. Nah, kita sebagai bawahan atau anak buahnya, kita harus selalu siap kapan saja, bahkan pada saat kita masih tidur, kemudian dibel untuk segera mengerjakan sesuatu ya harus kita siap. Nah, jangan sampai, waduh saya masih tidur, wah ini tidak selalu ready. Harusnya kita kapan saja bos memerlukan kita harus tetap harus kita menyiapkan diri. Kemudian jangan membantu bos itu setengah-setengah. Ya artinya bos ini kan berharap bahwa kita ini bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Nah kalau kita ini membantunya hanya setengah-setengah, ya kalau ditanyakan baru dijawab, kalau ditanyakan kapan selesai baru kita kerjakan, jangan seperti itu. Ya harus kita kerjakan. Ya kalau perlu bilang sama bosnya bahwa kita punya target kira-kira ini 2 hari bos saya selesaikan. Nah gitu ya, jangan sampai kita tidak punya target, akhirnya pekerjaan itu selesainya berhari-hari. Begitu ditanyakan bosnya belum selesai, wah itu akan sangat mengecewakan bos. Kemudian yakinkan hasil kerja Anda memuaskan bos. Nah ini sama tadi bahwa kita harus meyakinkan bahwa kalau kita bekerja, hasil kerja kita ini bisa sesuai dengan harapan bos, sehingga bos puas dengan hasil kerja kita. Ya, mesti ada tanda tanya. Kalau gitu kan kita ngenakkan bos, tidak seperti itu. Jadi cara berpikirnya justru malah terbalik. Jadi kita ini bekerja ini sebetulnya yang pertama tadi kan saya sampaikan pada awal-awal bahwa niat kita ini bekerja adalah untuk Allah, berarti ini kita ini ibadah. Nah ibadah itu semakin banyak yang kita kerjakan, semakin baik hasilnya, maka kita akan mendapatkan pahala lebih banyak. Nah itu sebetulnya arahnya ke sana gitu. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan tadi itu hasil kerja yang baik, paling tidak kan bosnya senang juga gitu ya. Jadi kita bisa memuaskan bos ya, sama juga kita mendapatkan pahala. Kemudian rahasia yang keempat ya, jangan suka membuat bos itu repot. Nah ini ya, ini juga gitu. Nah, supaya kalau bos ini senang kemudian tersenyum, itu jangan suka kita bikin repot bos gitu. Yang contohnya harus memahami bahwa bos adalah orang yang super sibuk. Jadi kita paham bos itu super sibuk, ya repot, jangan direpotkan lagi. Ya. Kemudian pahami bahwa
yang namanya bos itu maunya tahu beres, jangan banyak bicara, jangan banyak tanya, jangan banyak ini. Pertama dikasih tugas, tanyakan yang belum jelas, kemudian dikerjakan. Ya, kalau betul-betul ada kesulitan, ya baru akan tanya kepada bos. Jadi harus harus bisa berpikir bahwa bos itu memang orang sibuk, jadi dia itu tahunya beres gitu. Kemudian jangan hanya setor masalah, tapi sekaligus solusi. Jadi kalau kita ini ada masalah gitu, itu jangan hanya setor masalahnya saja, ya laporan, wah ini ada begini Pak, wah itu namanya setor masalah. Nah kalau setor masalah itu sebelum setor masalah melaporkan sesuatu itu supaya dicarikan solusinya dulu. Ya solusinya itu kira-kira apa? Nah nanti menghadap bos itu masalahnya ini bos, tetapi ini kira-kira alternatif penyelesaiannya seperti ini lah, supaya bos nanti ikut berpikir bahwa oh yang paling efisien ini, pilih solusi yang pertama. Nah begitu. Jadi kita setor masalah dibarengi dengan solusi gitu. Kemudian berikutnya jangan suka bikin masalah. Nah kita ingat bahwa kita ini dibayar ya oleh perusahaan, ya oleh instansi, oleh negara, bahkan kalau kita pegawai negeri itu bukan untuk bikin masalah gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Ini kadang-kadang kita masih banyak melihat orang digaji sebagai pegawai, sebagai karyawan, justru pekerjaannya bikin masalah. Nah, ini sangat-sangat terbalik ya. Cara berpikirnya sangat terbalik gitu. Tidak puas seperti apapun tidak boleh membuat masalah itu. Karena semuanya bisa dibicarakan, bisa dirunding begitu ya. Kemudian jangan melibatkan bos untuk masalah pribadi ya. Jadi kalau tidak terlalu penting betul, jangan sampai melibatkan bos itu untuk urusan pribadi kita ya. Tapi kalau nanti urusan pribadi itu sudah banyak mempengaruhi urusan di tempat kerja lah, baru mungkin menyampaikan. Itu pun hanya sekedar menginformasikan gitu ya. Kemudian cari pekerjaan sendiri, jangan menunggu perintah ya. Ini kerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Harusnya begitu. Jadi tidak ada perintah pun kalau memang itu sudah menjadi pekerjaannya, ya kita kerjakan. Dan kita disiplin tanpa perlu diawasi oleh bos kita. Rahasia yang kelima sekarang, dukung program bos yang lagi in. Jadi di satu perusahaan atau organisasi itu ada program-program yang lagi in, yang lagi lagi sedang rame-ramenya dikerjakan gitu. Contoh umpamanya saja kalau itu satu perusahaan BUMN, ya, itu ada perintah dari menteri umpamanya saja diharap untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Ya, nah seperti itu kan program yang lagi in. Nah itu kita sambut gitu loh dengan antusias gitu ya. Pahami seluk-beluk program bos yang lagi digalakkan ya. Jadi kita tahu mengikuti perkembangan ya. Jangan sampai kita justru malah tidak tidak peduli, tidak respon gitu terhadap program-program besar yang diadakan oleh organisasi atau perusahaan itu ya. Jadi kita memahami. Kemudian libatkan dengan sukarela pada program bos. Jadi kalau umpamanya saja ada kegiatan yang lagi in dikerjakan oleh perusahaan, ya kita dengan sukarela ya menjalankan tugas itu. Tentu ya kita masih tetap mengikuti job desk-nya ya, karena yang penting kita ini bersedia, yaitu siap, ready untuk diberikan tugas, siap untuk membantu. Kemudian ambil peran yang berarti setiap ada program baru ya. Jadi kita berusaha ya untuk bisa menyiapkan diri kita untuk bisa berarti ya dalam kegiatan-kegiatan yang lagi ini. Kemudian jangan pernah mengkritik program bos tanpa alternatif lain. Ini juga penting. Jadi kalau umpamanya saja kita ini tahu ada sesuatu yang katakanlah kurang pas di dalam satu program, bisa saja kan bos kan juga manusia, bisa saja salah gitu. Nah, kalau kita ada ketemu masalah yang seperti itu, kita ini harus hati-hati. Jangan pernah mengkritik
bos ya, itu dengan cara yang tidak elegan, dengan cara yang kasar ya. Kita berikan saran dengan cara yang santun, kemudian kita siap dengan alternatif penyelesaiannya atau alternatif atau solusinya begitu ya. Jangan hanya mencela saja tetapi tidak ada alternatifnya ya. Jadi kita yang pertama kita sarankan atau kritik dengan cara yang santun. Yang kedua kita berpikir kira-kira kalau itu tidak tepat yang dikritik itu, yang tepat itu seperti apa. Nah itu yang harus dicari. Jangan hanya ngeritik tidak tahu solusinya gitu. Ya. Kemudian berikan saran yang konstruktif tanpa harus menggurui bos ya. Bagaimanapun juga bos itu kan atasan. Tidak ada atasan mau dipinteri itu tidak ada. Ya, tetapi kalau kita ini menjadi bawahan yang bijak, ya ini tidak hanya atasan yang bijak ya, ini bawahan yang bijak itu kalau memberikan saran itu ya memang seolah-olah kita ini ya tidak tahu apa tidak sebaiknya begini Bapak, ini kok saya menurut apa yang Bapak sampaikan dulu kan pernah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi seolah-olah kita ini tetap pada posisi yang di bawah walaupun kita ini secara keilmuan, secara pengalaman lebih tahu tentang masalah itu, tapi kita tetap saja karena dia itu adalah bos kita ya. Jadi tetap kita memberikan satu saran yang konstruktif, tidak harus seperti menggurui bos karena tidak ada bos itu yang kepingin dipinter itu tidak ada ya. Baik, ini yang keenam. Sekarang yang terakhir, rahasia yang terakhir. Rahasia keenam, jangan membuat bos menjadi kecewa ya. Jadi bos ini kan tadi judulnya bagaimana rahasia membuat bos tersenyum. Berarti tersenyum itu senang, bukan kecewa ya. Jadi yang pertama, perhatikan hal-hal yang tidak disukai oleh bos. Jadi kita harus paham betul apa yang tidak disukai oleh bos. Nah kalau bos itu tidak suka ya jangan dilakukan gitu. Nah, kita harus tahu apa sih nggak disenangi sama bos itu. Kemudian jangan pernah memberikan informasi tanpa data ya. Jadi jangan sampai ngedabrus ya. Jadi memberikan laporan itu tidak pakai data, tidak ada yang sesungguhnya, bahkan itu hoax itu wah jangan sampai itu ya. Kemudian jangan jadi tukang fitnah. Nah ini ya, jangan sampai kepada bos kita ini melaporkan orang lain ya, tetapi sifatnya itu fitnah ya. Itu bos sangat marah kalau tahu bahwa kita ini memfitnah orang. Kemudian jangan pernah janji pada bos kalau memang kita tidak mampu ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa mengerjakan ya bilang saya masih belum bisa mengerjakan Pak, tetapi saya akan berusaha, tanya ke teman-teman atau tanya ke sana sini. Tetapi kalau nanti seandainya saya memang sudah mentok tidak bisa, saya akan matur ke Bapak, saya akan laporan ke Bapak. Begitu ya. Kemudian pastikan bahwa Anda tidak hanya pandai bicara. Nah ini juga penting nih. Bos ini gak seneng kalau orang itu banyak ngomong tidak ada buktinya ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita bicarakan itu ada buktinya bahwa kita bisa mengerjakan. Nah, sahabatku, kira-kira itu ya yang bisa kita bahas pada 6 rahasia membuat bos tersenyum ini. Nah, kesimpulannya, agar bos bisa tersenyum, yang pertama tadi, memiliki disiplin yang tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan etos kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga, selalu meringankan tugas-tugas bos. Ya. Kemudian jangan suka membuat bos repot. Ya. Kemudian yang kelima, mendukung program bos yang lagi in. Dan yang terakhir, jangan membuat bos jadi kecewa. Sahabatku, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.